Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya jualan kita dapat berkumpul di ruangan kelas 3 SDN 3 Bidadari. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dan dukungan teman-teman sejawat di Kompel Semangat Serasa Sekundang Berkolaborasi Bermanfaat. Jadi ini saya akan mempraktikkan baik apa yang sudah saya pahami di materi guru penggerak sebelumnya, yaitu tentang budaya positif. Nah, ini bersama dengan komunitas belajar SDN 3 Bidadari itu semangat, serasa sekundang berkolaborasi bermanfaat. Jadi kalau saya bilang SDN 3 berarti jawabnya semangat, serasa sekundang berkolaborasi bermanfaat, ya. SDN 3 semangat, serasa sekundang berkolaborasi bermanfaat. Insyaallah kita semua anggota komunitas belajar semangat bisa bermanfaat untuk baik untuk peserta didik dan khususnya dunia pendidikan. Oke, hari ini saya berkesempatan untuk memberikan pemahaman atau mempraktik baik tentang budaya positif. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mempersiapkan kita dalam menerima pemahaman tentang budaya positif, kita expressing dulu, menyiapkan otak, ya. Jadi kita senam otak dulu. Nah, ini sebutkan warna, bukan bacaannya, ya. Sebutkan warna, bukan bacaannya. Kita latihan dulu. Iya. Sebutkan warna, jangan baca tulisan, ya. Lanjut. Hijau. Oke. Hijau. Lanjut. Hitam. Lanjut. Biru. Biru. Oke. Kuning. Oke. Mati. Tadi ada yang pada warnanya hijau tapi nyebutnya warna putih. Itu berarti belum fokus, ya. Tapi setelah ini insya Allah bakal fokus, ya. Nah, ini kembali ke selanjutnya. Ini pertanyaan tematik, ya. Setuju atau tidak setuju, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Tidak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau
membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Oke. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kira-kira untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, yang tidak setuju tadi siapa? Saya. Oke, jadi kenapa tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena dengan hukuman anak itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi dengan hukuman itu tidak akan membuat anak itu bisa disiplin, karena dengan dihukum malah akan menambah anak itu menjadi pendendam dengan guru, anak itu menjadi minder dengan teman-temannya, ya itu. Jadi hukuman itu seharusnya tidak diberikan kepada anak untuk mendisiplinkan. Mungkin itu saja Bu Eni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Yani tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak karena bakal malah memberikan dampak negatif ya bagi anaknya, seperti anak menjadi pendendam ya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Siapa yang tadi yang tidak setuju? Yang setuju? Oke, Bu Mala. Yuk, Bu Mala. Itu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut pendapat saya, hukuman itu boleh, tapi sesuai dengan jenjang, tidak boleh yang bersifat kekerasan. Atau seperti diberikan hukuman tadi kan, disuruh baca atau pokoknya hukuman ringan gitulah. Nah, menurut saya setuju. Jadi Bu Mala berpendapat bahwasanya pemberian hukuman itu sesuai dengan tingkatan kelas, terus memberikannya itu yang bermanfaat, gitu ya, yang ringan dan tidak menggunakan kekerasan. Yang Durasi menit oh iya. Oke, lanjut ya. Pemberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yo, siapa yang setuju dan tidak setuju? Yang setuju memberikan penghargaan. Oke, Dwi, setuju atau tidak setuju, Dwi? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Penghargaan kan bisa hanya dengan memberikan penguatan aplaus gitu kan, atau kalau mau bentuk materi mungkin permen. Nanti yang lainnya akan merasa termotivasi dan dia merasa diperhatikan gitu. Menurut pendapat saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebenarnya secara pribadi 50-50 lah ya. Cuman lebih berat kepada tidak setuju, karena seolah-olah anak itu bekerja atau melakukan sesuatu semata-mata untuk mendapatkan penghargaan. Jadi dia tidak begitu memikul atau menangkan tanggung jawabnya, hanya semata-mata untuk mendapatkan penghargaan saja. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Kalau untuk pendapat saya itu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa juga, tapi dengan siswa misalnya ya dapat peringkat 1, setiap tahun dia mendapat peringkat 1. Nah, ia merasa bangga. Tapi di sisi lain, anak yang tidak mendapatkan peringkat otomatis dia minder. Jadi dia merasa tidak dihargai. Nah, itu berarti itu akan membuat suatu sifat yang kejenjang antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Ya, mungkin itu saja. Oke, tadi ada yang setuju dan tidak setuju.
setuju. Jadi kalau setuju ada yang Pak Dwi mengatakan bahwasanya akan meningkatkan motivasi anak, dan ada juga malah ada hal negatifnya seperti kecemburuan sosial dan tidak dengan dirinya sendiri, bukan tujuannya ya, dengan tujuan mendapatkan penghargaan. Oke, hal-hal yang akan saya sampaikan pada hari ini itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi perubahan paradigma kegiatan. Nah ini ada kegiatan ya. Jadi ada A dan B. Jadi ada misal Bu Ati dengan Bu Mala ya. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Oke, untuk kegiatan ini saya akan memberikan kertas. Nah, untuk Bu Ati menuliskan sesuatu yang tidak boleh dilihat dan digenggam. Bu Ati yang seolah-olah digenggam ya. Nih, Pak Dwi dengan Bu Yani, Pak Apri dengan Bu itu Kak Kes dengan Yuka. Yuka. Ibu Ati, Bu Petri dengan Yuk PG ya. Silakan, seolah-olah di dalam kertas itu ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh diketahui ya. Silakan. Bu Mala yang tidak mendapatkan kertas berusaha bagaimana caranya Bu Ati itu bisa mau membukakan kertas yang ada di genggamannya. Silakan. Dengan cara merayu, dipaksa, terserah. Silakan berhadapan dengan pegang dengan itu. Ya, dengan pegang. Ya, silakan. Dirayu, boleh dirayu, boleh mengancam, boleh menyuap, boleh disuap dengan nah, tidak ada itu, tapi ada sesuatu yang dalam itu. Nah, yang itu boleh dirayu, apa disuap naik kopi, ya, atau apapun makanan, apapun itu. Dipaksa boleh untuk membuka ya. Nah, oke, berhasil? Tidak berhasil. Apa yang terjadi? Nah, jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi yang tadi kita itu ilusikan sebagai kita mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kasih tadi memegang, kita bisa menyuap, bisa menghardik, bisa memaksa, bisa merayu dan sebagainya. Tapi yang menjadi kontrol itu Bu Ati sendiri. Ibu Ati mau nggak mau melihatkan itu ke orang lain? Kalau Bu Ati, tidak apa-apa dilihatkan ke teman-teman, tidak jadi masalah. Itu kontrol dari Bu Ati, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Itu ada di diri kita sendiri, ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Nah, teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ada dua. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang kita
kita tidak bisa disamakan dengan pendapat orang lain. Karena seperti angka 9 dan 6, kita berhadapan. Menurut saya ini angka 9, tapi menurut di depan saya itu angka 6. Jadi kita punya perspektif yang berbeda. Jadi kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk tadi kita lihat sebagai suatu kesalahan tadi tertentu karena perilaku itu bisa memiliki tujuan tertentu seperti itu. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada anggapan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya, padahal itu tergantung kita kan seperti yang kita contohkan tadi. Kalau Bu Ati tidak mau melihatkan apa yang digenggamnya, maka orang lain tidak akan pernah ada yang bisa melihatnya seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi konselus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dengan adanya kolaborasi seperti ini misalnya, Bu Ati, apa yang Bu Ati genggam tadi? Nah, kita kolaborasikan. Kalau hal ini bisa kita gunakan untuk kebaikan ke depan yang seperti ini kan, Bu Ati bisa memikirkan, oh ada nih pilihan lain. Kalau aku buka, bisa tidak untuk menjadi bermanfaat ke depannya seperti itu ya. Jadi Bu Ati tadi mempunyai pilihan baru, tapi untuk menentukan pilihan itu tetap berada kontrolnya di Bu Ati seperti itu. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi kita tuh seringkali berpikir menang kalah urusan besok ya. Padahal kita itu tidak ada kalah, menang. Mungkin menang dengan mengendalikan emosi, mungkin menang dengan mengendalikan amarah dan sebagainya. Itu menurut saya itu model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, sini berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi, padahal disiplin itu adalah proses belajar, ya, artinya belajar. Sedangkan yang kita praktekkan selama ini, peraturan-peraturan yang dibuat di sekolah itu kan pendisiplinan. Seolah-olah yang disiplin itu harus patuh dengan kita yang membuat peraturan seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, di sini pasti ibu-ibu dan teman-teman sejawat pasti sudah tahu bahwasannya perilaku atau perbuatan itu adalah memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan membangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, karena kita sudah alhamdulillah sudah lama mengenal profil pelajar Pancasila sebelumnya dari guru penggerak sebelumnya Ibu Semayani ya. Selanjutnya itu yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi tujuan universal kita itu terhadap peserta didik yaitu profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi tadi yang kita bahas sebelum yang pertanyaan pematikan ya. Jadi ada hukuman, penghargaan dan
motivasi saya restitusi ya, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini tadi kita ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu dari luar, motivasi dari luar, sedangkan internal itu tujuannya dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, jadi ini hukuman tadi, jadi ini motivasi eksternal dengan menghindari ada hukuman, dia tidak melakukan kesalahan itu karena ada hukuman untuk menghindari ketidaknyamanannya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Robiah tadi ya, bahwasanya penghargaan itu akan menimbulkan nanti saya akan mendapatkan apa apabila saya melakukannya, sehingga itu adalah motivasi dari luar. Ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, sedangkan kita ini menurut saya kebanyakan masih banyak hal yang belum merdeka, karena banyak hal kita ini masih menjalankan perintah-perintah dari orang lain, sedangkan kita bisa memerdekakan diri sendiri untuk hal tujuan kemajuan dunia pendidikan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini kenapa ada dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ada faktor yang mempengaruhi. Jadi akan misalnya kegiatan apa yang kalau kamu bisa membaca, misalnya pengennya nanti kamu akan dikasih hadiah. Nah, nanti untuk ke berikutnya kalau tidak ada penghargaan tersebut, maka motivasinya akan hilang seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu kadang-kadang ada biasa memberikan penghargaan, bagus nih, tidak tahunya pas pada saat dia jatuh, kenapa ini tidak bagus lagi, ini bisa seperti itu kan, sehingga memutuskan suatu hubungan tadi. Terus penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Jadi penghargaan tadi tidak melulu, benar kata Pak Menteri tadi, tidak melulu ke arah yang negatif, bisa juga ke arah yang positif. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Benar kata Bu Ismayani. Jangan sampai ada kesenjangan, ya. Yang itu saja yang diberikan penghargaan, yang itu saja yang diberikan apresiasi, ya. Karena kita kan semua siswa itu mempunyai kompetensi mereka masing-masing. Beri pengakuan secara konsisten, ya, terus menerus, fokus pada prosesnya, ya, bukan hasilnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini hal-hal yang seperti ini bisa dijadikan pengakuan atau apresiasi kita terhadap siswa dengan mengunggulkan karakter dari rasa empati, ya. Terus saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi di sini apa bedanya penghargaan yang kita sebutkan tadi dengan apresiasi? Siapa yang bisa? Apresiasi dengan penghargaan yang banyak negatifnya tadi. Ayo, berpegang. Apresiasi itu lebih bersifat positif ya. Kalau yang penghargaan tadi lebih bersifat apa? Cak seperti tertekan, bukan negatif, cak apa? Cak banyak yang dorongan supaya lebih. yang kalau yang karena ada harapan untuk mendapat penghargaan, untuk pujian. Ya. Jadi kan tadi banyak kan penghargaan itu berbentuk apa? Ibu Rabia tadi hadiah seperti itu dan tidak ada semua siswa yang benar kata Bu Mayani bisa menimbulkan kesenjangan. Oke, ini ada pada hukuman dan konsekuensi. Nah tadi kan membahas tentang penghargaan dan apresiasi. Sekarang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada beberapa ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat Konsekuensi. Hukuman. Oke, ingat ya. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi ya. Nanti kita lihat. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Oke. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Selanjutnya terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, konsekuensi kita lihat ya. Nah, yang pertama itu adalah hukuman. Ya. Satu kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa dia hukuman? Karena tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya. Ya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apabila dia lari 2 kelilingan karena terlambat sekolah, maka selama waktu keliling 2 pada dia sudah terlambat dan keliling 2 lapangan memakan waktu, jadi tambah terlambat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Maksudnya itu di sini ngapa dia hukuman? Karena tidak searah. Dia tidak pakai masker, tapi disuruh push up, tidak searah, tidak Terus selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi benar tadi ya, karena dia sudah mencoret-coret kertas sehingga kertas teman tadi rusak sehingga harus menggantikan. Sejalan nggak itu? Menggantikan kertas karena mencoret-coret kertas, jalan kan? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini kan karena ada tumpahan air, maka harus membersihkannya air itu. Itu konsekuensi karena terarah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman karena apa? Karena tidak menjalankan ketertiban sekolah. Nah, terus ini kan sedangkan kegunaan sepatu itu untuk melindungi kaki. Apabila dia seharian tidak menggunakan sepatu, maka kakinya tidak akan terlindung. Maka itu adalah hukuman tidak bermanfaat dan malah menimbulkan kendala.
Nah ini ada juga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Sama kan dengan yang ini? Hampir sama, tapi yang ini hukuman, sedangkan yang di pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Sesuai dengan pelajarannya. Nah, benar, karena PJOK itu memang sebelum melakukan itu ada pemanasan. Apabila dia langsung masuk, maka badannya belum melakukan pemanasan. Apabila dia lari, itu melakukan pemanasan. Saya kira sudah mengerti ya. Nah, hukuman dan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya, cuma pendek aja ya. Anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau di hukuman itu ada paksaan, di konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau untuk sementara ya. Nah, selanjutnya itu materi selanjutnya itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menimbulkan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dan bagaimana cara dia menghargai orang lain. Nah ini yang konsekuensi ya. Identitas gagal atau hukuman tadi, identitas sukses. Jadi yang hukuman kita anggap gagal untuk pendidikan anak. Jadi untuk kedepannya hukuman itu tidak usah dilakukan lagi dan digantikan dengan konsekuensi saja. Nah ini identitas sukses disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Oke, selanjutnya ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi pertama itu untuk belajar dari kesalahan. Kita membimbing anak untuk memahami apa yang dia lakukan, sehingga dia tahu oh ini salah dan ini yang harus saya lakukan setelah melakukan kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Keenam, nah yang kelima ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kan sering kita lihat misalnya Daniel, kan kulit gilir. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Daniel ini kulit gilir? Apa yang dia butuh kebutuhan dasar Daniel tadi sehingga dia melakukan tindakan seperti itu. Nah, selanjutnya restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter peserta didik itu yang kita fokuskan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Setelah dia tahu masalahnya, setelah dia memberikan saran-saran solusi, kita mengarahkan solusi mana yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, ini selanjutnya itu yang disinggung oleh Pak Peran kemarin tentang keyakinan kelas, ya. Jadi kalau misalnya ada PI selanjutnya, mungkin Yorubea atau lekat Pak Andi mengikuti guru penggerak, apabila ada PI-nya bertanya tentang keyakinan kelas, nah ini kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Ayo. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan, benar. Bu Rusmayani, lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, di sini ada dua ya. TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang kedua, kesepakatan kelasnya itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kedua, kami murid yang semangat belajar. Ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini yang kesepakatan itu. Kesepakatan kelas yang ini apa ya? Yang kesepakatan. Oke. Mengapa? Karena itu disepakati bersama-sama, dibuat berkolaborasi siswa dengan guru. Oh. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa di kelas. Oke, bagus Bu Rusmayani, kita lanjut. Nah, kegiatan kedalaman keyakinan kelas tabel di hormat. Kami meyakini bahwa semangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Terdengar, terlihat, berperilaku. Ya, kita lanjut. Nah, di sini hormat ini ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Dalam tabel itu hormat. Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Lanjut, hormat menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti ya, berarti tidak bertampak, tak acuh kepada teman dan guru. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Oke, hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran mulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan kehormatan orang lain. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Nah, ini tadi untuk keyakinan kelas. Mengapa hal ini, misalnya jangan berlari di kelas atau koridor merupakan suatu peraturan? Kalau dijadikan keyakinan kelas apa Bu Rusmayani? Kalau itu dijadikan itu untuk keselamatan. Ayo, maksudnya itu kata-katanya. Jangan berlari di kelas atau harus. Ada kata-kata yang bagusnya. Kami Jangan berlari di kelas atau koridor. Harus menjaga keselamatan diri dan orang lain. menjaga apa ya? Berlari di kelas atau Menjaga ketertiban dan apa ya? Selamat Bisa menjaga ketertiban kelas. Karena jangan ini kenapa? Menggunakan kata perintah. perintah terus kalimatnya apa yuk? Negatif. Sedangkan kita sering diajarkan untuk belajar menggunakan kalimat-kalimat yang positif.
Tadi Lapinar Galuh sepertinya yang disebutkan oleh Bu Rismayani tadi ya. Lanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kita manusia ini mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Siapa di sini yang tidak membutuhkan rasa kasih sayang? Oh, Pak Dwi. Pak Dwi tidak mau diberikan kasih sayang. Menangis. Semua makhluk, jangankan manusia ya, makhluk hidup itu membutuhkan kasih sayang. Nah, seperti kasus yang anjing dipukul itu manusia banyak yang protes, netizen karena tidak memberi kebenaran ya, tidak menyayangi binatang. Nah, lanjut penguasaan, ya, penguasaan adalah sesuatu kesenangan. Jadi kebutuhan kita itu perlu senang, benar nggak? Ada yang nggak perlu senang, perlu susah saja seperti itu. Ya, Bu Mala perlu nggak kesenangan Bu Mala? Kalau kita senang, apapun yang ada di sekitar kita akan ikut senang. Lanjut kebebasan. Nah, di situ kita perlu juga kebebasan dalam pendapat, kebebasan dalam banyak hal kita perlu kebebasan. Nah, yang selanjutnya itu bertahan hidup, ya. 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita, ya, sebagai guru. Pertama itu penghukum. Nah, yang dalam hukum. Kedua, berbuat rasa bersalah. Ketiga itu teman. Keempat pemantau, dan kelima itu manajer. Jadi penghukum tadi seperti yang kita dicontohkan sebelumnya tadi, misalnya lari apabila telat lari 15 kali keliling lapangan, itu adalah hukum. Karena apa? Dia menunjuk, menyakiti dan menyindir. Tidak terbaca, ini saya bacakan ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya siswa tadi akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Sering kita temui kan? Itu peserta didik yang menyalahkan orang lain, berbohong dan memberontak. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Ya. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia sudah biasa, sudah dihukum. Biarlah, dia kan memang hobi marah-marah itu. Seperti itu. Jadi sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan hal yang salah. Dampak pada muridnya itu mengulangi kesalahannya kembali. Terus ada juga itu dendam. Bu Rismayani tadi, Bu Rismayani menjelaskan tadi bahwasanya hukuman itu menyebabkan sakit hati dan siswa menjadi pendendam. Pembuat rasa bersalah itu guru berbuat, misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa loh kalau kamu seperti ini. Nah, itu kan membuat siswa tadi ngerasa bersalah, oh ibu tadi lagi sedih gara-gara membuat kesalahan seperti ini. Oke, guru berkata misalnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu sehingga siswa tadi merasa bersalah. Hasilnya siswa tadi menyembunyikannya, menyangkal dan berbohong. Sama dengan penghukum tadi ya. Katanya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri, ya, merasa rendah diri dan tingkat percayaannya nanti akan berkurang. Untuk teman, kita sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Kita sudah merasa dekat dengan murid, kerjakannya. Ayo tolonglah demi ibu, seperti itu ya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah dekat dengan kamu, seperti itu. Hasilnya adalah ketergantungan. Ketergantungan. Selanjutnya itu pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid mentekan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas, berapa banyak bintang yang
saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, itu pemantau. Nah, yang terakhir ini adalah yang dianjurkan kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan, kalau kita sudah jadi manajer kan tingkatannya udah bagus. Lah bos, lah gaji resa. Nah, itu juga berlaku untuk kita sebagai guru, itu akan membuat kita menjadi lebih berkualitas dan sukses ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk. Nah, ini manajer ini lebih ke pemahaman diskusi tadi, dia berkolaborasi dengan siswanya seperti itu. Menurut bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Apa itu? Berhenti. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kata-kata yang siapa yang mengatakan ya? Saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayo lakukan demi ibu, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Jadi sebenarnya boleh tidak kita tadi menggunakan 5 kontrol ini? Boleh, tapi pada saat dan situasi yang berbeda ya. Benar kata Ibu Malang, bahwasanya bisa digunakan tapi dengan keadaan dan situasi berbeda. Bergerak antara peraturan pemantau konsistensi, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Ini yang tadi ya. Selanjutnya terakhir seketika restitusi. Di sini ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas. Guru berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi di sini seketika restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi di sini contoh kita berkata itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi di sini menstabilkan identitas ini kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Karena jangankan peserta didik kita sebagai guru juga sering membuat kesalahan. Kedua itu validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, seperti kita contohkan tadi, dia kan mungkin butuh perhatian, kasih sayang ya. Nah, di sini contoh kata-katanya itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nanti kan dia, alasan aku seperti ini kan. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di tahap terakhir ini kita menanyakan keyakinan. Keyakinan ini, tadi kan dia sudah tahu kesalahannya di mana, terus melanggarnya di mana. Nah, keyakinannya nilai-nilai keyakinan apa yang dia langgar seperti itu. Misalnya ini seperti Daniel tadi dia kulit. Yang dilanggar dia tidak menghargai orang lain. Misal contoh kata-katanya itu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah disepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa.
Disiplin positif, ya, teori kontrol pilihan yang tadi ya, teori motivasi yang kita jelaskan tadi, makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, terus 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi banyak hal dari yang kita pelajari tadi ya, tentang motivasi, 5 kontrol, segitiga restitusi, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira apa yang didapatkan dari sebelumnya? Saya tadi berpikir seperti ini, misalnya kan hukuman tadi boleh seperti ini, tapi sebenarnya harus seperti ini. Lanjut. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pembelajaran ini? Ayo, oke. Ayo, tidak apa-apa. Hal baru yang didapat. Oh, dari pemahaman selama ini kita boleh. Ayo, terus main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi dengan diadakannya kombel pembagian praktik baik ya, pembagi praktik baik oleh Bu Eni, di sini saya memahami bahwa dulu sering ya, kalau di sekolah kita sering melakukan hukuman ya. Berarti melakukan hukuman itu boleh dilakukan, tetapi dengan misalnya ada situasi tertentu, tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, karena tadi kita tahu sendiri bahwa kalau kita melakukan hukuman mungkin ada beberapa faktor yang akan menyebabkan siswa menjadi misalnya pendendam, kemudian dia menjadi minder dan sebagainya. Jadi untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah kami sebagai peserta banyak mendapatkan pengetahuan yang kami dapat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ismayani atas refleksinya. Nah, yang terakhir ya, peran seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi kira-kira peran Among atau peran dari 5 kontrol tadi kita itu seharusnya berperan sebagai apa? Yuk, refleksi Bu Ati. Yuk, Bu Ati. Oke ya, tentang guru sebagai manajer tadi. Jadi idealnya memang guru itu mempunyai banyak trik yang kita gunakan, dan tidak hanya kita sebagai guru penghukum, bukan hanya kita sebagai guru sebagai teman. Kita ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita sebagai penghukum. Nah itu disesuaikan dengan situasi. Oke, terima kasih. Nah, tapi yang paling bagusnya guru itu sebagai manajer, jadi dia menguasai kelas. Ya, terima kasih. Dengan adanya berbagi praktik baik ini, semoga pemahaman tentang budaya disiplin positif bisa kita tanamkan di sekolah kita. Kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk peserta didik kita. Mungkin kalau ada sesuatu yang salah dari penyampaian saya, mohon kritik dan sarannya ke depannya nanti bisa di luar di jam setelah ini. Ya, boleh. Masalah Daniel tadi. Daniel itu keluar masuk. Kadang pas nak belajar tuh ya nak keluar kemen. Pas masuk ya nak keluar. Kadang aku tanya siapa yang nak kemenan dulu sebelum belajar. Yang kadang tak keluar, kadang deh. Tapi kalau nak belajar, puluh killer. Jadi kalau aku ngadapin itu, nak ke rumah kan, nak suruh kemela kan kebatas sih. Ya nak kemela batas belajar keluar kan. Tapi nyatanya kadang serba tak mempan. Nah, jadi bagaimana menghadapi yang seperti itu? Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Mala. Pertanyaan yang bagus sekali, sesuai dengan materi kita dari awal sampai terakhir, bahwasanya nanti Bu Mala terapkanlah keyakinan kelas Bu Mala.
Ya, di sini nanti setelah ini kita setiap kelas itu buatlah keyakinan kelas masing-masing tertulis Bu Mala. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu bukan kita Bu Mala, tetapi siswa. Jadi siswa mengusulkan keyakinan kelas kita menyetujui, dan nanti keyakinan kelas kita itu ditempel di depan kelas. Nah, di situ kan kita kan tadi sudah mempelajari tentang konsekuensi. Misalnya keyakinan kelas tadi mau keluar izin dulu. Apabila tidak izin, apa konsekuensinya? Itu dibicarakan, disepakati dengan peserta didik, bukan dari kita, bukan. Jadi apabila sudah ada keyakinan kelas disepakati oleh Ibu Mala dan peserta didik, nanti dia akan tahu bahwasanya keyakinan kelas dan konsekuensinya apabila melakukan kesalahan. Nah, yang untuk kedua, malah kita gunakan segitiga restitusi. Kita berbicara dari hati ke hati dengan peserta didik tadi. Contohnya Danila ya, bahwasanya kita bisa menggunakan restitusi tadi dengan adanya validasi identitas dan menanyakan keyakinan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, untuk itu kita coba dulu bagaimana? Kita coba menggunakan buatlah keyakinan kelas di kelas yang disepakati guru dan peserta didik, serta menggunakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi tadi. Seperti yang aku jelaskan. Bagaimana Bu Mala? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menambahkan sedikit Bu Eni izin ya. Tadi benar yang dikatakan oleh Bu Eni. Yang pertama kita harus membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang masalah Daniel tadi Bu ya. Nah, setelah kita buat kesepakatan kelas, kalau siswa tadi seperti Daniel tadi misalnya melanggar peraturan, berarti peraturan apa yang melanggar, apa konsekuensinya. Tadi kan sudah kita sepakati bersama. Ya benar kata Bu Eni tadi, yang membuat kesepakatan kelas itu bukan kita, tapi kita sama-sama berkolaborasi antara guru dengan siswa tadi. Jadi sama-sama kesepakatan kita bersama. Nah, setelah kita membuat kesepakatan kelas, yang harus kita tahu dulu sebelum melakukan restitusi itu, kita lakukan dulu kebutuhan. Kita kan sebagai manusia itu ada 4 kebutuhan dasar yang harus kita miliki, Bu Eni ya. Yang pertama kita kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebiasaan. Nah, Daniel ini biasanya kan 10 kilo rezeki Mala tadi, 10 masuk, 10 dan sebagainya. Mungkin Daniel ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di rumah. Berarti mungkin dia pengen kebutuhan pengen kesenangan, pengen bermain kan, kesenangan. Kemudian ingin kebebasan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Dengan cara kita lakukan restitusi. Nah, misalnya kita validasi kebutuhannya dulu. Kita tahu tadi kita validasi kebutuhan tadi. Oh, dan ini butuhnya kasih sayang, butuhnya kebebasan. Berarti kita lakukan restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kita tanyakan keyakinan Daniel tadi kan misalnya membutuhkan kebutuhan dasar tentang apa tadi? Tentang misalnya kasih sayang ya, misalnya tentang kasih sayang. Berarti kita menanyakan keyakinan kelas dan sebagainya. Kemudian menstabilkan identitas. Tadi benar melakukan restitusi. Kalau kita lakukan memang sulit Bu Eni ya. Tapi kalau insya Allah kalau kita terapkan, kita tahu dulu apa kebutuhan dasar siswa kan, insya Allah pacak ditangani. Ya, mungkin itu saja kita belajar sama-sama. Kalau siswa itu sebenarnya tidak ada siswa yang nakal, tidak ada siswa yang itu semuanya sama. Mungkin karena kebutuhannya tadi yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Setiap manusia itu melakukan sesuatu itu karena ada dasarnya. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan dan masukannya Bu Rusmayani. Semoga kedepannya kita bisa melakukan hal-hal baik atau hal-hal yang positif, budaya positif ini ke penerapan di sekolah kita. Mungkin ada kesalahan dari saya mohon maaf. Itu saya mohon ampun. Tolong minta kritik dan saran dan evaluasinya ke depannya untuk saya lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa kesal? Karena Dani sering membantu saya saat berolahraga. Oh, Dani suka mengganggu Akila pada saat berolahraga. Itu hal yang wajar. Mungkin kalau ibu di posisi Akila, ibu akan melakukan hal yang sama. Emangnya apa yang dilakukan Akila terhadap Dani? Dani sering mengganggu saya Bu saat mau mengambil bola. Lalu kesabaran saya tidak stabil Bu. Terus apa yang dilakukan Akila? Membentak Dani Bu. Membentak Dani. Oh, itu adalah hal yang manusiawi, ya. Akila sadar nggak kalau Akila sudah melanggar keyakinan kelas kita? Sudah Bu. Apa yang keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh Akila? Bertengkar teman-teman Bu. Pada saat Jam olahraga. ya, karena di situ kita tidak menghargai teman, ya. Hal apa yang Akila akan lakukan untuk memperbaiki ini semua? Saat teman mengganggu saya akan melakukan keluar kelas atau di luar olahraga Bu. Terus Akila akan menjadi lebih sabar lagi. bagus sekali. Jadi solusi yang diberikan oleh Akila, bahwasanya Akila akan lebih sabar lagi, terus akan melaporkan apabila ada gangguan dari teman-temannya terhadap Akila ke wali kelas ataupun guru. Semoga Akila jadi lebih baik lagi ya, Akila ya, lebih sabar lagi. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila dari kelas 5. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Eni karena mengajari saya tentang menahan emosi, bersabar dan menghargai teman. Kita ke sana.